satu manusia. Berarti lebih hebat Yesus dong. Karena hukum Nah, Taurat enggak, bukan masalah hebatnya. berarti Dengarkan saya. kutuk dong. Bukan masalah hebat atau tidak yang saya tanya. Terkutuk tidak orang yang manusia baru. Terkutuk tidak orang yang membatalkan hukum Taurat. Jawab. Mau kabur kayak Tito, silakan aja kabur. Bukan mau kabur, dia memang menggantikan. Ya memang selesai. Saya tanya, orang yang membatalkan hukum Taurat itu terkutuk atau tidak? Kamu mengerti atau tidak? Lucu Anda ini. Bang, 3 menit sama dia, Bang. Saya tunggu boleh. Oke, kita pakai 3 menit kalau gitu ya. Ya, supaya lebih teratur, nampaknya sudah mulai panas. Biar lebih teratur, kita pakai timer kembali. Ya, siapa duluan? Bang Yohanes atau Bang Zuma dulu? Silakan dia ngoceh aja dulu 3 menit. Oke, silakan Bang Yohanes 3 menit. Cocok? Atau gimana Bang Yohanes? Atau mau kasih pawang ODGJ nyanyi saja? Jadi, oke Bang, kasih Bang ya 3 menit ya. Oke, jalan timer. Kalau mau memahami tentang dia menggantikan kita, siapakah orang yang layak menggantikan? Kalau sudah terkutuk, mana cocok menggantikan? Baca Galatia 4 ayat 15, saya bacakan ya. Galatia 4 ayat 15 ya. Apa katanya? Galatia 4 ayat 5 tepatnya. Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Yesus diapakan memberikan tubuhnya dikorbankan, manusianya itu tadi sebagai darahnya itu untuk menggantikan kutuk hukum Taurat itu. Jadi kalau persepsi Bang Juma mau mengatakan Yesus terkutuk, saya nggak melarang kok. Namanya pemahaman terserah saja. Cuman yang saya sampaikan, siapakah yang bisa menggantikan hukum Taurat? Darah siapakah yang bisa membatalkan hukum Taurat itu? Ya darah orang yang kudus, ya darahnya Yesus. Begitu, makanya mungkin persepsi Bang Juma begitu, saya hormati, terserah Bang Juma. Tetapi coba dipikir-pikirkan, Bang Juma, kalau Bang Juma punya utang 1 triliun uang, ya orangnya minta uang atau minta rumah, jelas orangnya pun bingung. Pasti dia tetap minta uang karena perjanjiannya bayar dengan uang. Begitu juga hukum Taurat itu, darah yang diteteskan di Keluaran 24 itu ya harus dicurahkan juga darah manusia. Manusia mana yang berhak atau yang pantas menggantikan, yang pantas dipersembahkan sebagai anak domba untuk membayar kutuk hukum Taurat itu? Ya darahnya Yesus. Begitu dia Bang Juma. Kita nggak perlu Bang Juma mau apa. Saya tahu persepsi Bang Juma begitu. Karena itu persepsi seperti itu dulu ya. Karena Bang Juma menganggapnya ya Yesus itu terkutuk. Ya memang dia menjadi terkutuk untuk menggantikan saya, menggantikan orang Israel, menjadi terkutuk. Begitu, bukan berarti dia terkutuk. Hukum Taurat itu dibatalkan. Kenapa? Karena hukum Taurat itu tidak membawa keselamatan. Yang membawa keselamatan itu adalah kasih karunia. Jadi orang-orang yang berbuat hukum Taurat itu selama ini, itu tidak akan dihapus satu iota titik pun, supaya itu menjadi hakim nanti bagi mereka. 1 iota titik pun tidak akan dihapus. Sebab nanti mereka mengatakan kami melakukan ini, kami melakukan itu. Padahal hukum Taurat itu ada 613. Jadi apakah mereka melakukan semuanya? Makanya hati-hati gitu. Tapi Yesus mendamaikan itu. Dia saburkan darahnya itu untuk menyelesaikan hukum Taurat itu. Itu dia. Mungkin pengertian Bang Juma ya, saya minta maaf. Karena hal-hal kayak gitu Bang Juma, itu masalah kedewasaan rohani saja Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Oke. Ya, sudah habis waktunya. Silakan giliran Bang Juma 3 menit. Iya. Jadi saudara harus membaca Matius 25 nomor 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau Anda mempertahankan apa yang Anda imani tadi, bahwa Yesus itu adalah orang yang terkutuk, berarti Yesus harus dilemparkan kemana? Ke neraka.
Nah, sekarang pernyataan saudara, Yesus menggantikan Kristen mati di atas pohon. Ya, karena Anda kan memahami dia tidak disalib, tapi dia mati di atas pohon. Ya, beda dengan Kristen yang lain. Jadi Yesus menggantikan Kristen mati di atas pohon, sehingga Kristen itu kemudian tidak lagi hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Kan tujuan Yesus mati di atas di atas pohon dengan cara terkutuk kan untuk membebaskan kalian dari hukum Taurat. Nah, sekarang sebagai manusia, tentu orang Kristen akan mengakui Yesus itu memiliki unsur kemanusiaan 100%. Meski kemudian ada juga di balik itu 100% ilahi. Nah, yang terkutuk dan yang akan dilemparkan ke dalam api yang kekal adalah sisi kemanusiaan Yesus. Yesus itu kan ada 200%. Satu 100% ilahi, yang kedua 100% manusia. Nah, 100% manusia ini harus bertanggung jawab di hadapan ilahi. Kenapa? Karena sebagai manusia 100%, dia telah membatalkan ketetapan-ketetapan Tuhan itu sendiri. Berarti sisi kemanusiaannya dilempar ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Api neraka kekal. Manusia Yesus harus masuk ke dalam api neraka kekal karena dia telah membatalkan perintah Tuhan. Nah, itu kalau kita melihat di dalam kitab saudara yang mengatakan orang terkutuk itu dilemparkan ke dalam api yang menyala. Nah, sehingga apa yang diterangkan kemudian dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang membatalkan hukum Taurat itu. Karena mereka kemudian tidak melakukannya, tidak mempraktekannya dengan perbuatan. Orang-orang Kristen begitu membaca Galatia 5 nomor 1 dan seterusnya, mereka sudah tidak lagi melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu akibat siapa? Akibat kemanusiaan Yesus yang naik di atas pohon, mati di pohon demi untuk membebaskan Kristen untuk tidak melakukan hukum Taurat. Maka tempat kembalinya kemanusiaan Yesus adalah neraka. Begitu, Bung. Jadi Oke, begini. habis waktu. Nah, oke, Bang ya. Saya hormati keputusan dari pemikiran Bang Juma. Bang Juma selama ini berpikir bahwa Yesus itu harus dicampakkan. Di situ Yesus mendamaikan. Hukum Taurat itu bukan berarti dia harus dicampakkan, ya. Tubuh kemuliaan Yesus itu, ya, darahnya itu membayar itu, ya. Jadi tentang mencampakkan orang Yesus yang punya neraka. Lagian kan yang menyatakan itu kan di kitab Ulangan itu kan Yahweh, bukan Yesus. Yahweh yang bilang itu neraka. Sama dengan Islam. Islam juga Allah ada nerakanya. Hindu juga bilang ada nerakanya. Masing-masing dari setiap agama bilang ada nerakanya. Nah, kalau bagi Yesus ya nggak ada. Sebab Yesus datang untuk menebus mereka dari kutuk hukum Taurat. Bukan berarti tubuhnya itu harus disampaikan ke dalam neraka. Orang yang punya neraka Yesus. Bagaimana kita mau mengatakan itu? Cuman Yesus curahkan darahnya sebagai ganti darah yang dicurahkan di Keluaran 24. Ya, hukum Taurat itu membawa kutuk. Itulah dia. Mungkin Bang Juma, bagus yang Bang Juma sampaikan. Menurut Bang Juma, ya saya sampaikan secara Yesus katakan bahwa aku datang untuk menebus. Bukan berarti Yesus harus dihukum. Ya, Yesus harus dihukum. Darahnya udah tercumpah. Orang debu kok, daging itu debu dari tanah. Ya, cuman Yesus itu tubuh kemuliaan. Begitu Bang Juma ya. Mungkin persepsi aja yang beda Bang Juma. Jadi kalau Bang Juma bilang tadi itu di ayat 41 Matius 25 ayat 41, kamu orang-orang terkutuk, yaitu orang-orang yang ahli-ahli Taurat yang masih melakukan hukum Taurat. Nah, mereka tidak mau ikut dalam janji keselamatan, yaitu kasih karunia. Itulah dia makanya dibilang, hai orang-orang terkutuk. Nah, Yesus sudah datang mendamaikan itu sebenarnya, tapi mereka tidak mau masuk. Sama dengan contoh Timur-Timur,
Mereka sudah dimerdekakan dari penjajahan, tapi mereka tidak mau ikut. Mereka mau negara sendiri, ya. Begitu dia, Bang Juma. Jadi sama dengan semuanya itu, kita harus apa ya, bijak-bijak lah melihat gitu ya. Kalau memang pemikiran Bang Juma seperti itu, saya nggak mau apa, karena kebenaran itu hanya Yesus. Yesus katakan darahnya dia curahkan untuk mendamaikan hukum Taurat. Dah, itu dia, Bang. Ada lagi? Masih ada waktu, Bang? Udah tinggal 5 detik tuh, Bang, biar sportif. Oke, ya udah. Ya, silakan Bang Juma. Iya, jadi kalau saudara lagi-lagi menjual darah Yesus, harusnya Yesus itu tidak digantung di pohon. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak ada yang mencurahkan darahnya di atas pohon dan cara digantung, nggak ada, dipaku nggak ada. Yang ada adalah disembeli. Harusnya Yesus itu disembeli, bukannya digantung di atas pohon. Ya, jadi ini bukan buah pemikiran saya. Ini data yang ada di dalam kitab saudara. Nah, lagi pula Yesus mengatakan di dalam Matius 10 nomor 28, jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, jiwa dan tubuh itu akan masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya ketika kemudian membatalkan hukum Tuhan. Siapa yang membatalkan hukum Tuhan? Dengan cara bunuh diri di atas pohon. Siapa? Yesus. Sisi kemanusiaannya ini ya kudu wajib dilempar ke neraka. Menurut Bible, bukan menurut saya. Saya hanya meluruskan supaya Anda itu tersadarkan bahwa manusia yang Anda sembah itu adalah manusia yang terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Bukan karena dia durhaka kepada manusia, tidak, tetapi karena dia durhaka kepada Tuhan. Kenapa dia katakan durhaka kepada Tuhan? Karena dia telah membatalkan ketetapan-ketetapan Tuhan di atas pohon. Ini celaka ini. Nah, kalau dikatakan di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti Yesus ini adalah orang yang menjadi makhluk paling hina, paling terkutuk di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Ulangan 27 nomor 26, ya, terkutuk orang yang tidak melakukan melakukan Torah dengan perbuatan. Nah, Yesus bermiliar-miliar kemudian orang Kristen tidak lagi taat kepada ketetapan Tuhan. Bahkan di dalam Galatia 5 nomor 1, Kristen dibebaskan dari kuk penghambaan. Jadi Kristen tidak lagi menghamba kepada pencipta langit dan bumi. Mereka hanya menghamba kepada manusia Yesus. Ini semakin celaka. 2 miliar lebih dosa manusia yang harus dipertanggungjawabkan kemanusiaan Yesus di hadapan Tuhan nanti. Yang paling kasihan itu Yesus sebenarnya. Ya, demikian. Ya, jadi ini kita lihat lagi ya, kan tentang mempersembahkan darah. Jadi itu kan binatang yang dipotong, disembeli. Manusia itu supaya darahnya dibukum itu dengan cara digantung di pohon. Dan kebenarannya di bawah salib Yesus itu ada yang namanya apa? Saya jadi lupa tadi saya mau bilang, ada namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itulah yang dipercikkan oleh darah Yesus, memperdamaikan tadi hukum Taurat itu. Yang kedua juga, coba jangan jadi umat terjemahan ya. Kalau dia baca di dalam Matius 22 ayat 36, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Coba dulu jelas-jelas. Master, which is the great commandment in the law, bukan dalam hukum Taurat, di dalam hukum Tuhan. Itu dia. Jadi bukan hukum Taurat, cuman terjemahan LAI yang Anda pakai. Makanya kata Yesus,
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang paling pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan seluruh kitab para nabi. Jadi di situ dalam King James Version-nya, on these two commandments hang all the law and the prophets. Jadi dia bukan berbicara tadi Anda selalu berbicara hukum Taurat. Jangan-jangan Anda sendiri tidak tahu hukum Taurat. Nah kan? Jadi hukum Taurat yang diberikan oleh Yahweh itu sebab dia berasal dari kerajaan sorga juga yang memberontak, sama seperti saya bilang tadi. Hukum Islam juga itu juga ada, jangan membunuh, jangan berzina, ada di dalam Hindu juga ada. Sebab apa? Yang menyampaikan adalah malaikat. Semua ada, tetapi hukum Tuhan itu kasih. Jadi tentang pembatalan hukum Taurat, ya kalau Yesus mengatakan tentang bahwa dia datang untuk menebus itu dengan darahnya. Jadi tadi persepsi Anda seharusnya dia itu sama seperti binatang. Itu kalau dia binatang, Yesus memberikan tubuhnya sebab dia manusia. Cara hukuman bagi manusia itu adalah digantung di kayu salib, di pohon. Jadi jangan terbalik Bang ya pikirannya Bang ya. Jadi jangan pikir harusnya Yesus disembeli dong. Karena tidak ada hukuman seperti itu di Israel. Manusia disembeli untuk menebus dosa. Bukan, tetapi yang ada adalah dengan digantung di kayu salib. Oke Bang, terima kasih. Ada lagi? Bang Jul, berapa putaran lagi biar nanti langsung tiktokan 1 jam? Oke, mungkin 1 putaran lagi. Mas Wah, tadi kan Bang Yohanes membuka. Habis ini Bang Zuma nanti sekali lagi aja. Habis itu tiktokan aja. Oke. Aku masih nangkap lalat nih. Ya, silakan Bang Zuma. Iya, jadi kalau Anda itu tidak mau jadi umat terjemah, jangan ke bahasa Inggris. Langsung ke bahasa Yunani gitu loh. Langsung bahasa Yunaninya. Jelaskan di sana hukum kasih itu apa. HDEP otomatis gapeseis. Kurion tonteon sau en holete. Langsung ke original teksnya kitab Anda. Jangan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa terjemahan. Jadi Anda jangan jadi umat terjemah. Nah, ketika Anda menggunakan kitab yang Anda gunakan tadi hukum kasih, apa sih hukum kasih itu? Kasih kepada Tuhan itu apa? Bukankah kasih kepada Tuhan itu adalah mengikuti ketetapan, mengikuti ketentuan, mengikuti aturan? Nah, aturan dan ketetapan Tuhan itu ada di mana? Ada di hukum Taurat. Jadi ketika Anda kasih kepada Tuhan, Anda harus melakukan hukum Taurat. Nah, inilah Yesus yang membasmi ajaran kasih kepada Tuhan itu. Inilah Yesus yang membasmi ajaran kasih kepada sesama manusia itu. Kasih itu adalah taat kepada perintah Tuhan. Baca Ulangan 11 nomor 1, Yosua 1 nomor 7. Baca itu supaya Anda tahu kasih itu apa sih kepada Tuhan. Kasih itu melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu termaktub di mana? Hukum Taurat. Kalau ada yang membatalkan hukum Taurat, berarti dia membatalkan hukum kasih kepada Tuhan. Itu siapa pelakunya? Yesus. Kata siapa? Kata Paulus. Jadi Yesus dipitnah oleh Paulus sebagai orang yang membatalkan kasih kepada Tuhan dengan cara mati digantung di atas pohon. Jadi ini biangnya ini Paulus. Yesus yang dijadikan sebagai tameng, sebagai korban terkutuk karena dia telah membatalkan hukum Tuhan. Sadarilah itu ya, bahwa Tuhan yang kamu sembah sesuai dengan data yang ada dalam kitab saudara, itu adalah manusia yang paling terkutuk. Kenapa paling terkutuk? Ya karena dia melanggar ucapannya sendiri. Terkutuklah orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Nah, sekarang orang-orang Kristen apa kemudian melaksanakan hukum Taurat? Mengenal hukum Taurat? Tidak. Mana ada lagi hukum Taurat yang dilakukan oleh orang Kristen? Bahkan saudara dengan gamblangnya mengatakan hukum Taurat itu yang datang kepada Musa itu adalah ajaran setan, ajaran iblis.
malaikat Lucifer yang jatuh kemudian ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Berarti dari mulut saudara sudah kelihatan bahwa Anda itu mengajarkan bahwasanya memang Yesus itu harus terkutuk karena ajaran yang Taurat itu adalah ajaran setan yang harus dibatalkan. Begitu. Dipahami dulu dong. Jadi Bang, tadi Anda mengatakan bahasa aslinya saja, bahasa Yunani. Didaskale, poia, entole, megale, entonomo. Tidak ada di situ terkatakan hukum Taurat. Ya Bang ya. Jadi jangan salah Bang ya. Jadi jangan lagi mengatakan hukum Taurat, hukum Taurat. Ini tidak berbicara hukum Taurat Yesus. Kasih itu hukum manakah yang terutama katanya? Itu adalah hukum kasih. Jadi hukum Tuhan itu hukum kasih. Anda selalu mencari pembenaran dan memaksakan hukum Taurat itu berasal dari Tuhan. Hukum Taurat itu ya Tuhan, hukum Tuhan. Makanya saya bilang tadi, apakah hukum syariah Islam itu hukum Tuhan? Ya bukan, tapi hukum menurut saya hukum Tuhan itu adalah kasih. Adakah yang lebih sempurna daripada kasih? Ya tidak ada. Kenapa hukum Taurat itu tidak sempurna? Yang 10 yang dibawakan oleh Musa. Contoh di Keluaran 3 dia katakan, di Keluaran 20 itu dikatakan, aku adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai keturunan ketiga dan keempat. Tuhan itu adalah kasih. Jadi kok dia cemburu? Kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak marah. Kasih itu lemah lembut. Jadi bagaimana Bang? Makanya tidak sempurna Bang hukum Taurat itu. Makanya Yesus datang memberikan hukum yang lebih sempurna, yaitu kasih. Jadi kalau Abang berbicara kenapa orang-orang Kristen tidak melakukan hukum Taurat, ya nggak mungkin lagi melakukan hukum Taurat, kan itu kutuk. Ngapain dilakukan lagi? Sekarang kan sudah diperdamaikan itu, sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Lagipun saya kan bukan orang yang terjerat hukum Taurat. Berarti Abang yang pemuja hukum Taurat. Kalau saya bukan pemuja hukum Taurat, saya adalah orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, bukan pemuja hukum Taurat. Hukum Taurat itu kutuk yang menyebabkan dosa, sebab ada 613 Bang, bukan 1, bukan 2. Jadi Abang jangan berpikir begitu kan, oh ya hukum Taurat, hukum Taurat, hukum Taurat. Emangnya berapa kan gitu kan? Itu gabungan-gabungan Bang, susah Bang kalau mau mengapakan itu Bang, mengatakan itu Bang. Jadi itu di tabut perjanjian itu Bang, nanti aja cari aja Ron White Bang di YouTube, bahwa darah Yesus sudah dipercikan ke situ Bang 2000 tahun yang lalu, sudah selesai Bang itu. Jadi kalau Abang bilang Yesus terkutuk, Yesus apa? Ya Yesus nggak marah kok, sebab menghujat anak manusia masih diampuni kok. Tapi kalau menghujat Roh Kudus seperti yang dilakukan Lucifer dan para malaikat-malaikat itu baru nggak diampuni Bang, neraka bagiannya. Kalau menghujat anak manusia, Yesus nggak marah. Karena apa? Karena ketidaktahuan mereka, karena tidak mau bertobat. Itu dia Bang. Oke Bang, kita tiktokan ya. Sudah selesai, oke. Oke, mungkin tiktokan aja kalau gitu. Cocok? Silakan Bang Zuma, ada yang mau ditanyakan? Bentar, Oke. saya riset dulu waktunya ya. Tiktokan aja, nggak usah lagi. Iya. Saya ingin tahu dari saudara ini ya. Anda mengatakan bahwasanya Taurat itu adalah kutuk. Coba Anda tunjukkan kepada saya perkataan Yesus bahwa hukum Taurat itu kutukan. Silakan. Kalau ayat itu Bang, jelasnya di situ Bang nggak ada Bang dikatakan, itu yang dijelaskan oleh Paulus Bang. Enggak, Yesus, Anda katanya pengikut tadi. Anda pengikut Yesus katanya. Anda mengatakan hukum Taurat itu kutuk. Tolong tunjukkan perkataan Yesus bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk. Kalau Anda betul pengikut, silakan. Saya nggak tahu Bang. Terus terang saya belum sampai ke situ pemikiran bahwa Yesus yang menunjukkan. Tadi yang kita bahas adalah perkataan Paulus Bang. Makanya saya ambil yang menyatakan itu adalah Paulus. Udah. Nah, sekarang Anda pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Paulus itu pengikut Yesus, jadi saya ikuti juga. Ya. Kalau Paulus pengikut Yesus, berarti Paulus berkata-kata sesuai dengan instruksi dari Yesus. Mana instruksinya Yesus bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk? Diulangi mungkin Bang? Nggak ngerti Iya. ya?
Yesus mengatakan justru orang yang tidak mengenal hukum Taurat itu terkutuk. Yohanes 7 nomor 49. Anda mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu yang terkutuk, bukan orang yang tidak mengenal, tapi hukum Tauratnya itu yang terkutuk, yang kutukan. Nah, sekarang kalau Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, tunjukkan di mana Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk. Itu di mana? Anda mengatakan saya tidak tahu. Yang ada saya ikuti perkataan Paulus. Berarti Anda ini siapa? Anda pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Sekarang begini Halo. Bang, saya katakan tadi, oke, saya tidak tahu. Cuman abang bilang tadi, hukum Taurat itu kutuk. Kan gitu kan Bang. Orang yang membatalkan hukum Taurat itu adalah kutuk. Ya, terkutuklah orang yang membatalkan hukum Taurat. Nah, saya bilang tadi, Yesus menggantikan sebagai memberikan darahnya, sebagai darah persembahan anak domba untuk membatalkan kutuk hukum Taurat. Jadi apa lagi Bang? Iya, itu makanya saya minta mana pernyataan Yesus bahwa Taurat itu adalah kutuk. Kan dia datang untuk membatalkan kutuk hukum Taurat. Nah, sekarang coba tunjukkan kepada saya pernyataan Yesus mengatakan bahwa Taurat itu adalah kutuk. Kalau Bang, Halo, Bang Yohanes. ya nanti Bang ya besok kita live saya sampaikan ya. Saya belum tahu karena saya belum lihat Bang ya. Oke, Tapi mungkin kalau- dicatat dulu ya. Tapi Oke, kalau dicatat perkataan Paulus yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu kutuk, Anda tahu? Enggak tahu juga. Jadi dari tadi Anda berbicara hukum Taurat itu kutukan, itu ilmu dari mana Anda dapatkan? Halo, Bang Yohanes. Tunggu bentar Bang biar saya lihat ayatnya. Oke, oke. Ya, ada pertanyaan dari Bang Zuma. Kenapa Anda bisa mengatakan bahwa hukum Taurat itu ya itu bukan dari Tuhan, malah dari setan? Kan sudah saya bilang tadi sesuai dengan Kisah Para Rasul 7 ayat 53 bahwa sebenarnya hukum Taurat itu disampaikan oleh malaikat-malaikat, bukan Tuhan, tetapi Musa menuliskannya bahwa hukum Taurat itu disampaikan oleh Tuhan, padahal sebenarnya malaikatlah yang menyampaikan itu, gitu dia. Itu dia tadi pertanyaan tentang itu. Tadi Anda mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu tidak sempurna. Ya kan? Mazmur 19 nomor 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Nah, sekarang Anda gak datang mengatakan Taurat itu kutukan. Saya tanya, mana ajaran Yesus yang mengatakan Taurat itu kutukan? Anda tidak mampu menunjukkan, karena memang nggak ada. Nah, Anda mengatakan saya mendengarkan Paulus, berarti Anda pengikut Paulus. Nah, jika demikian Anda menuduh Yahweh tadi itu adalah iblis, Anda lah pengikut iblisnya. Mohon maaf, Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa? Anda mengimani Yesus itu mati terkutuk untuk menebus dosa, untuk membatalkan hukum Taurat dan ketetapan yang ada dalamnya. Atas keinginan siapa? Atas keinginan Paulus. Ayo. Ada enggak kehendak Bapa yang kemudian datang kepada para nabi, termasuk yang datang kepada Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat itu harus dibatalkan? Ada enggak? Enggak ada. Tapi siapa yang kemudian mengajarkan pembatalan hukum Taurat? Ya Paulus. Berarti Anda itu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kalau Yesus dikatakan di dalam Lukas 26
Lukas 17 nomor 16, jelas sekali dikatakan, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Nggak boleh batal hukum Taurat itu, nggak boleh. Lebih mudah langit. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah kutuk. Ya. Kata siapa? Jadi jangan lagi kata siapa. Kalau Anda bilang kata ke siapa, nanti jadi apa? Kalau Anda bilang Paulus, ya dia mengikut Yesus. Jadi apa yang mau dibicarakan? Nah, kan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau Yesus Apa yang disampaikan Yesus rupanya? Nah, justru itu saya tanya, di mana Yesus menyampaikan firman bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan? Di mana Yesus sampaikan itu? Makanya saya bilang tadi, baca lagi jelas-jelas. Saya nggak tahu, cuman Bang ini mungkin lagi tidur ini, Bang Tito lagi tidur, tentang bahwa Bang hukum Tito. Tuhan Tito sudah innalillah, jangan lagi dipanggil namanya. Tuhan itu tertulis itu di dalam hati manusia. Jadi tentang hukum Tuhan itu adalah kasih. Jadi kalau Anda mau bilang di mana Yesus berbicara tentang hukum Taurat, semua yang mau Anda tanyakan, kalau Anda pertanyakan di mana, itu ada di dalam hatimu. Roh Kudus lah yang memberitahu itu. Udah. Waduh, kalau begitu Anda nggak usah sekolah. Ya memang nggak usah sekolah. Kalau mau mengenal Yesus, Anda nggak perlu sekolah. Orang Enggak, bukan mengenal Yesus aja. Anda nggak perlu belajar. Kamu nggak usah sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, nggak perlu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam dirimu. Sekarang begini, Anda berbicara tentang sekolah. Anda kan hanya untuk membaca, menulis, ya perlu sekolah. Tetapi kalau Anda mau mengenal Yesus, belajarlah pada Yesus. Sekalipun Anda doktor teologi, ya kalau Anda tidak takluk kepada Yesus, ya Anda nggak tahu Yesus. Oke, sekarang saya tanya, apakah Roh Kudus itu maha tahu? Ya maha tahu lah. Oke, apakah dalam diri Anda ada Roh Kudus? Di dalam saya ada Roh Kudus, tapi bukan untuk pengajaran seperti itu. Dia menginsapkan satu persatu. Katanya maha tahu. Sekarang begini, manusia itu punya keterbatasan. Ya, katanya loh, manusia ada keterbatasan, tapi di dalam diri Anda, ada sesuatu yang tidak ada batasnya. Apa itu? Roh Kudus katanya. Katanya Roh Kudus maha tahu. Dengar dulu, kalau saya sudah kepenuhan dengan Roh Kudus, contoh, maka saya bilang, apakah besi itu kuat? Iya, kalau dia besinya besar. Tapi kalau besinya cuma sebesar lidi, apakah besi itu kuat? Begitu dia. Jadi Roh Kudus itu bertumbuh di dalam seseorang. Oh, tumbuh. Ya, pahami jadi dulu. Tuhan itu berkembang biak gitu. Ya, Tuhan itu Roh Kudus itu bertumbuh di dalam diri kita sesuai dengan perbuatan kita. Benarkah kita di jalan Tuhan? Kalau kita itu tidak di jalan Tuhan, gimana Roh Kudus itu mau ada? Ya, nah sekarang saya tanya, Anda kan tadi mengatakan hukum Taurat itu kutuk. Ya, Yesus tidak pernah mengatakan itu. Anda mengaku Roh Kudus ada pada diri Anda, berarti Anda lebih hebat daripada Yesus. Karena Roh Kudus Anda itu yang mengajarkan Anda. Kan gini kan. Kalau semua dituliskan di dalam Alkitab, maka dunia ini pun tidak muat untuk menulisnya. Makanya perhatikan dulu perkataan itu. Satu persatu itu disampaikan. Bukan berarti harus, oh ya saya begini, ya saya tahu, saya lebih hebat dari Yesus. Bukan. Begini maksud saya. Begini maksud saya, Bung. Begini. Kalau yang Anda maksud Roh Kudus itu adalah Tuhan ada dalam diri Anda dan Anda itu adalah orang benar. Kalau saya tanya 2 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 kali 9 tambah 7 tambah 8 dikurangi 12 tambah 7 6 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan berapa? Anda harusnya bisa jawab.
Itu bukan Kenapa? urusan Roh Kudus. Roh Kudus Le, itu le, 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 memberitakan le, le, tentang le, le. kebenaran. Wah, Roh Kudus itu payah ini. memberitakan tentang Oh, kerajaan payah. sorga. Payah, Makanya saya bilang payah. tadi, Ah. Anda yang giring-giring Roh Kudus ke hal-hal dunia, sama dengan Anda Payah ini, menggiring-giring onta. Anda menggiring-giring onta untuk Anda naiki di atas laut. Gimana Anda mau naiki Oke. onta di Yang- atas yang- laut? Onta yang itu menuntun digunakan untuk di Anda. padang gurun. Oke, yang menuntun. Belajar untuk matematika. Ngapain Anda harus bilang Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Bung, Kudus? Bung. Roh Kudus Bung. itu untuk menyingkapkan Bung. hal-hal tentang kerajaan Bung. surga, Bung. tentang kebenaran. Makanya Bung. saya bilang tadi, bedakan dulu, Bung, ya. Bung, Anda dengan khotbah kayak begini itu tidak bisa menghilangkan kebodohan Anda yang nampak. Percuma. Oh, Anda sok kebodohan gimana? nasihat. Saya bilang tadi, coba bilang. Anda bisa nggak sok kau nasihatin naik onta di atas saya. laut? Saya bilang dulu coba. Nggak ada Onta itu kan hubungannya. transportasi. Bisa nggak kau Nggak naik ada onta di atas hubungannya. laut? Bung, Roh Kudus katanya Roh itu- Kudus Anda itu Roh Maha Kudus Tahu. itu Katanya Roh fungsinya Kudus itu Anda untuk Maha apa? Tahu. Untuk mengetahui hal-hal kerajaan sorga. Udah. Katanya Untuk Anda Maha berbicara Tahu. tentang Yesus. Inilah Katanya makanya kita Anda nggak Maha Tahu. Tapi Katanya main Roh Kudus promote itu aja, Maha main Tahu. klaim gitu loh. Bung, Amsal 10 nomor 21, ya, orang bodoh itu bebal. Ya terus. Banyak cerita tapi omong kosong Anda itu. Yang dari tadi banyak cerita saya atau Anda? Anda Jangan yang itulah. Jangan main- dengarkan saya. jangan Dengarkan Anda saya. mengutip ayat itu, Dengarkan Anda saya. menghakimi orang. Dengarkan Kalau Anda saya. menghakimi orang menggunakan ayat itu, Anda dilihat dari tadi gimana rupanya? Anda menghakimi hebat. Anda Tuhan. luar biasa. Anda lebih hebat Aduh. daripada Muhammad. Udah. Anda lebih hebat dari daripada Muhammad. Yesus. Anda Nah, lebih hebat jadi dari mau apa Yesus. lagi? Nah, Jangan-jangan Yesus tidak istilahnya tahu. janda-janda. Kalau Yesus saya begitu itu gimana? tidak tahu bahwasanya hukum Taurat itu adalah kutuk. Anda tahu. Sekarang Nah, jadi hebat mau mana gimana Anda dengan lagi? Yesus? Saya bilang Sekarang tadi, hebat mana Anda Roh dengan Kudus Yesus? Itu diutus. Anda banyak akan- cerita, Oke, Anda Bang. banyak Bang, cerita, dengarkan tapi ya. otak Anda itu tidak berfungsi. Sekarang Anda lebih tahu dari Yesus. Yesus tidak tahu kalau hukum Taurat itu adalah kutukan. Anda lebih tahu. Sekarang jago mana Anda dengan Yesus? Oke, kita bacakan fungsi Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa mereka Mengajarkan segala kebenaran, mengajarkan segala kebenaran. Hei, mengajarkan segala kebenaran. Penguasa dunia ini akan dihukum. Terus apalagi fungsi Roh Kudus? Roh Kudus ialah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan, menyembuhkan orang-orang yang sakit hati, luka batin, penglihatan bagi orang-orang buta, itu Lukas 4 ayat 18. Ada nggak membuat orang bodoh jadi cerdas? Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, apalagi fungsi Roh Kudus, ya. Ada nggak fungsi Roh Kudus itu membuat orang bodoh kayak Anda ini menjadi cerdas? Ada nggak? Anda mau bilang kan saya udah tunjukkan fungsi Roh Kudus, Anda malah Makanya saya tanya, ada nggak fungsi Roh Kudus itu membuat orang goblok menjadi cerdas? Ada nggak? Bang, ini Bang Host sebenarnya mau menghakimi atau mau Tunggu, cari-cari? ini- Bang? Enggak, saya tanya fungsi Tunggu. Dua-dua diam dulu. fungsi Roh Ya, ya. Kudus. Saya ada nggak Dua-dua dari diam tadi dulu. mau bilang dia Untuk bodoh, Bang? meringan, ya untuk supaya lebih tenang, ya saya kasih kesempatan tuh Josel sedikit promo sekalian meringankan supaya teman-teman agak santai dulu, ya mungkin sambil ngopi Amsal dulu. 10 nomor 21 itu berbicara mengenai orang goblok. Ya, tunggu Ngerti Bang nggak? Cuma. Si Josel mau promo Jumat Berkah dulu. Silakan Josel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya, sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, abangku yang adem dulu. Iya, iya. Astagfirullah. Ini apa pula telepon masuk pula kan? Gini, mohon maaf ya, sabar ya. Bang Yohanes sabar dulu. Jangan panas. Jadi kalau di sini promo ya untuk semuanya. Mohon maaf saya meminta waktu sebentar saja untuk teman-teman yang ingin bergabung dalam kegiatan Jumat Berkah. Setiap hari Jumat kita berbagi untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Terkadang kita berbagi sembako dan terkadang kita berbagi uang cash di setiap hari Jumat. Untuk teman-teman yang ingin menyisihkan sedikit rezekinya untuk saudara-saudara kita yang
apa teman-teman homeless, saudara kita semua mungkin bisa invite Bang Julius ataupun saya. Josel aja. Gimana? Josel aja, jangan aku. Mana? Jangan gitu. Ini kita harus sama gitu. Ya, dan untuk teman-teman yang ingin berbagi ya, boleh silahkan berbagi karena berbagi itu Masya Allah. Kalau Anda rajin berbagi, insya Allah berkah akan ada di. Astagfirullah. Sabar. Saya ada telepon masuk. Jadi kalau Anda berbagi itu sangat luar biasa. Mari kita berbagi, jangan pelit untuk berbagi. Karena ketika Anda berbagi, insya Allah hidup Anda juga akan makmur. Masya Allah. Dan teman-teman, oh ya juga, untuk teman-teman jangan lupa juga kalau sawer bisa sawer Bang Julius juga karena hasilnya. Enggak. Itu nanti, tunggu belum sekarang. Gimana? Ya, lu tambah-tambahin nanti aku bingung. Saya makan malam dulu Bang ya, nanti lagi Bang ya. Oke, Sabar salam, Bang. Bang, jangan kabur Bang, Jangan kabur dulu Bang Yohanes. Malam dulu, Bang. Nggak ada makan malam, Jangan. Bang. Abang. jangan Astagfirullah. nih. Oke, jadi Astagfirullah, kalau ini teman-teman yang untuk Jumat Berkah mau lihat dia punya dokumentasi bisa di channel YouTube The Betters ya. Jadi dokumentasinya kita taruh di situ. Hari ini pun kita lagi jalan itu ya. Cuman hari ini aku nggak ikut. Yang jalan ada tim-tim dari kami ya. Ada Bang Taufik, ada Bang Hilman dan teman-teman lainnya. Oke, silakan Josel lanjut. Oke, dan bukan ya, maaf ya. Mohon maaf ya abangku Bang Zuma jadi kabur, tapi nggak kabur nanti juga balik lagi setelah makan. Kita ini saja iklan saja untuk teman-teman ya. Semoga teman-teman ini terbuka hatinya untuk kita bisa melihat saudara-saudara kita yang kurang mampu, bisa melihat saudara-saudara kita yang memang butuh uluran tangan kita. Kemudian untuk teman-teman semua, kalau gabung bisa menghubungi nomor berapa Bang Jul? Kak Itu. Elizabeth untuk dilihat. Oh ya, siapapun